Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Last Stories, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungannya, amin amin ya robbal alamin. Kembali ke channel kebanggaan kita yang selalu menyajikan cerita-cerita tentang kehidupan dari kisah pertengkaran, perselingkuhan dan kisah cinta. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe. Ayo kita masuk ke dalam ceritanya. Bayaran berdosa, balas dendam sang pembantu. Vena, seorang pembantu rumah tangga di keluarga majikan Adrian, hidup dalam kesederhanaan dan berharap bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Ketika Adrian, yang sering merasa kesepian karena istrinya, Indira, sibuk bekerja di luar kota, menawarkan sejumlah uang besar jika Vena bersedia melahirkan anaknya, Vena terjebak dalam godaan tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia setuju dengan iming-iming hidup yang lebih baik. Namun, setelah melahirkan, Vena menyadari bahwa dirinya hanya dipandang sebagai objek sementara, bukan seorang yang dihargai. Adrian mulai memperlakukannya dengan dingin dan tidak menganggapnya serius. Vena merasa dipermainkan dan tak dihargai. Ketika Indira kembali dan mulai mencurigai sesuatu, Vena memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Di hadapan warga sekitar, Vena mempermalukan Adrian dan mengungkapkan rahasia gelap yang selama ini disembunyikan. Tidak hanya itu, ia juga melaporkan semuanya kepada Indira, yang merasa sangat dikhianati. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Vena akhirnya membebaskan dirinya dari cengkeraman Adrian dan memulai hidup baru, sementara Adrian harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Bayaran berdosa adalah kisah tentang pengkhianatan, balas dendam, dan perjalanan menuju kebebasan setelah dikhianati. Jika kamu terhibur dengan cerita ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Dukung kami dengan memberikan komentar dan share ke teman-temanmu. Pendahuluan. Vena memandang rumah besar di depannya dengan perasaan campur aduk. Rumah megah dengan taman yang rapi, kolam renang yang indah, dan halaman luas, adalah impian bagi banyak orang. Tapi bagi Vena, rumah itu adalah tempatnya bekerja keras, setiap hari, tanpa henti. Sejak kecil, Vena belajar untuk hidup dalam keterbatasan. Keluarganya yang miskin selalu bergantung padanya untuk bertahan hidup, dan Vena merasa dia harus berkorban untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dia cintai. Menjadi pembantu di rumah keluarga Adrian seharusnya bukan hal yang asing baginya. Vena sudah terbiasa bekerja keras. Namun, ada sesuatu yang berbeda di rumah ini. Meskipun pekerjaan di sini lebih ringan dibandingkan tempat-tempat sebelumnya, perasaan tidak nyaman selalu menggelayuti Vena. Ia sering merasakan tatapan mata Adrian, sang majikan, yang lebih dari sekadar pandangan biasa. Namun, Vena selalu mencoba menepis perasaan itu, mengingat bayaran yang ia terima cukup besar untuk membantu keluarganya. Adrian adalah seorang pria berusia sekitar 40-an, tampak terhormat dengan pekerjaannya sebagai seorang pengusaha sukses. Sayangnya, meskipun ia kaya, kehidupan pribadinya tampak jauh dari sempurna. Istrinya, Indira, seorang wanita karir yang bekerja di luar kota hampir setiap minggu, sering meninggalkannya sendirian di rumah. Mungkin karena kesibukannya, Indira tidak banyak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Itu pun yang menjadi salah satu alasan mengapa Adrian sering terlihat murung dan merasa kesepian. Vena yang awalnya tidak terlalu memperhatikan hubungan Adrian dan Indira, mulai merasakan ketegangan di rumah itu. Saat Indira pergi, Adrian lebih sering menghabiskan waktu dengan Vena. Awalnya, Vena merasa canggung dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Namun,
Adrian selalu ramah dan memperlakukannya dengan baik. Meskipun perhatiannya seringkali terasa berlebihan, Vena berusaha mengabaikan itu, berfokus pada pekerjaan dan janji-janji manis Adrian yang akan membayar lebih jika ia terus bekerja dengan baik. Suatu malam, setelah Indira pergi lagi untuk urusan pekerjaan, Adrian mengundang Vena untuk berbicara di ruang tamu. Tatapan Adrian saat itu berbeda dari biasanya, lebih serius, lebih intens. "Vena, saya tahu kamu bekerja keras untuk keluarga kamu. Saya juga mengerti betapa sulitnya hidup seperti yang kamu jalani," kata Adrian pelan, seakan mencoba meredakan ketegangan di udara. "Saya ingin menawarkan sesuatu yang bisa mengubah hidupmu." Vena merasa curiga, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. "Apa itu, Pak?" tanyanya, mencoba menyembunyikan kegugupan di wajahnya. Adrian menghela napas, seakan ragu untuk mengatakannya. "Saya dan Indira tidak bisa punya anak. Kami sudah mencoba, tetapi tidak berhasil. Saya pikir, jika kamu mau membantu kami, aku bisa memberikan sejumlah uang besar. Kamu akan mengandung dan melahirkan anak kami, dan setelah itu, hidupmu akan berubah. Kami akan memberi kamu semua yang kamu butuhkan." Vena terkejut. Ini bukan permintaan biasa dari seorang majikan kepada pembantunya. Ia menatap Adrian dengan kebingungan. "Tuan, maksud Anda, saya harus hamil dan melahirkan anak Anda?" tanyanya, suara gemetar. Adrian mengangguk. Wajahnya serius. "Ya, itu akan sangat membantu kami. Tentu saja, saya akan memberi imbalan yang besar untuk usaha ini. Bayangkan, dengan uang yang saya beri, kamu bisa memperbaiki kehidupan keluargamu. Semua yang kamu inginkan akan terwujud." Vena terdiam. Pikirannya berputar cepat. Ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Bagaimana jika ia menolak? Bagaimana jika ini adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan yang membelenggunya? Uang yang dijanjikan Adrian cukup besar untuk mengubah hidupnya dan keluarganya selamanya. Namun, ada juga suara hati yang memperingatkannya. Ini salah. Namun, suara itu semakin lama semakin jauh, tertelan oleh godaan besar yang ditawarkan Adrian. Dengan ragu, Vena akhirnya berkata, Saya akan memikirkannya, Tuan." Tapi di dalam hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Ketika kesulitan hidup datang, kadang-kadang kita harus membuat keputusan yang berat. Vena, yang merasa terdesak untuk memberikan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya, mulai tergoda oleh tawaran Adrian. Di malam yang sama, Vena berbaring di kamarnya, memikirkan tawaran itu berulang kali. Keputusan ini bisa mengubah hidupnya, tapi juga bisa merusak segala sesuatu yang telah dibangunnya. Namun, rasa takut akan masa depan yang suram membuatnya merelakan tawaran itu. Apa yang bisa salah? Pikirnya, saat matanya tertutup dan ia akhirnya tertidur dengan sejuta pertanyaan di benaknya. Bab ini mengawali perjalanan Vena yang penuh dengan godaan, pengkhianatan, dan akhirnya balas dendam. Keputusan yang diambilnya akan membawanya ke dalam pusaran masalah yang lebih besar, di luar perkiraannya. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berat bagi Vena. Meskipun Adrian sudah memberinya waktu untuk berpikir, keputusan yang harus diambil semakin mendesak. Setiap kali ia melihat Adrian di rumah, perasaan canggung itu semakin kuat. Vena tidak bisa menghindari tatapan mata pria itu yang selalu mengarah ke arah dirinya dengan penuh perhatian. Tidak hanya perhatian sebagai majikan, tapi ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih menggelisahkan. Vena mencoba untuk tetap fokus pada tugasnya. Menyapu, mencuci, memasak. Semuanya ia lakukan seperti biasa. Namun,
Pikirannya terus teringat pada tawaran Adrian. Ia tahu keputusan ini bisa mengubah segalanya. Uang yang akan ia dapatkan akan membawa kebebasan bagi keluarganya. Dan itu terasa seperti kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Tapi ada suara di dalam dirinya yang mempertanyakan semuanya. Apakah ini benar? Apakah ia siap untuk mengubah hidupnya dan menerima konsekuensi dari pilihan ini? Suatu sore, saat Indira sedang melakukan perjalanan bisnis keluar kota, Vena tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk menemui Adrian di ruang kerjanya. Langkahnya terasa berat, tapi tekadnya lebih kuat. Adrian sedang sibuk dengan beberapa dokumen di mejanya ketika Vena masuk ke ruangan. Dia menoleh dan tersenyum ketika melihat Vena berdiri di pintu. "Vena, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara lembut, seperti biasa. Vena berdiri ragu di ambang pintu, tangan memegang erat rok yang ia kenakan. "Pak, saya sudah memikirkan tawaran Anda," kata Vena pelan. Suara itu hampir bergetar. Adrian berhenti sejenak, menatapnya dengan penuh perhatian. "Dan?" tanya Adrian, menunggu dengan sabar. Vena menghela napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya setuju. Saya akan membantu Anda." Kata-kata itu akhirnya terucap, meskipun setiap bagian dari dirinya merasa cemas dan ragu. Adrian tersenyum lebar, seakan merasa kemenangan sudah di tangan. "Kamu membuat keputusan yang sangat bijaksana, Vena. Kami akan memberikanmu segala yang kamu butuhkan. Kamu akan mulai melihat perubahan dalam hidupmu." Setelah itu, segalanya terasa cepat. Vena yang semula hanya seorang pembantu rumah tangga yang sederhana, kini terjerat dalam kesepakatan yang akan mengubah nasibnya. Adrian mulai memperlakukannya dengan cara yang berbeda, lebih hangat, lebih perhatian. Ia sering memberikan pujian pada penampilannya, mengundangnya untuk makan malam bersama, dan kadang-kadang memberikan hadiah-hadiah kecil yang membuat hati Vena berdebar. Meskipun begitu, di balik senyuman Adrian, Vena mulai merasa ada sesuatu yang salah. Di satu sisi, Adrian semakin menunjukkan minat yang berlebihan padanya. Setiap kali ia menyentuh bahunya atau berbicara dengan nada lembut, Vena merasakan ada ketegangan yang tak terungkapkan. Namun, meskipun perasaan itu ada, Vena merasa terperangkap. Ia sudah memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Uang yang dijanjikan Adrian semakin dekat, dan Vena merasa semakin sulit untuk mundur. Pada suatu malam, saat Vena sedang berada di dapur, Adrian datang mendekat. Wajahnya tampak serius. Matanya tajam menatap Vena yang sedang mengaduk sup. "Vena," panggilnya lembut. "Kamu tahu bahwa apa yang akan kita lakukan ini adalah untuk kebaikanmu, kan?" Vena menoleh. Mata mereka saling bertemu. Ada sesuatu di dalam pandangan Adrian yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Iya, Pak," jawab Vena pelan, mencoba mengalihkan perhatian ke pekerjaan di depannya. Namun, Adrian tidak segera pergi. Dia berdiri di dekat Vena, dan dalam keheningan yang memanjang, Vena bisa merasakan kedekatannya. "Vena," kata Adrian lagi, kali ini dengan suara yang lebih dalam. "Jangan khawatir, saya akan menjagamu. Ini bukan hanya tentang uang. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan." Vena menelan ludahnya. Jantungnya berdebar. "Terima kasih, Tuan," jawabnya singkat, mencoba menghindari tatapan mata Adrian. Namun, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar bantuan yang ditawarkan Adrian. Sebuah permainan, sebuah jebakan yang semakin rumit, dan Vena sudah terjebak di dalamnya. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Suara hujan yang menghantam atap rumah terasa semakin keras, seperti gema dari keputusan yang telah diambil Vena.
Semua yang terjadi setelah ini tidak akan bisa diubah lagi. Ia hanya bisa berharap bahwa apa yang telah dimulai tidak akan menghancurkan semuanya, termasuk dirinya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, Vena tahu satu hal yang pasti, semuanya akan berubah. Keputusan ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh risiko, dan ia hanya bisa berharap bisa menghadapinya tanpa kehilangan segalanya. Janji yang mengikat. Beberapa minggu setelah Vena membuat keputusan besar itu, kehidupan di rumah Adrian mulai terasa berbeda. Apa yang semula terasa canggung kini berubah menjadi rutinitas yang lebih tenang, meskipun perasaan Vena semakin kacau. Setiap hari, Adrian semakin sering mendekatinya dengan cara yang lebih intim, seolah ia ingin memastikan bahwa Vena tetap dalam kendalinya. Hari itu, saat Indira kembali ke rumah setelah beberapa hari berada di luar kota untuk urusan bisnis, Vena bisa merasakan ketegangan di udara. Adrian bersikap seperti biasa, ramah, penuh perhatian, dan seolah tidak ada yang berubah. Namun, Vena tahu bahwa ada banyak hal yang sudah berubah, meskipun Indira tidak menyadarinya. Indira tiba pada malam hari, dan Vena menyambutnya dengan senyum yang sedikit dipaksakan. "Selamat datang kembali, Nyonya Indira," kata Vena sambil menundukkan kepala, berusaha menjaga sikap profesionalnya. "Terima kasih, Vena," jawab Indira dengan senyum hangat, meskipun wajahnya terlihat sedikit lelah. "Kamu terlihat baik-baik saja. Ada yang berbeda di sini?" tanya Indira, memandang sekitar ruang tamu dengan mata tajam. Vena merasakan kegelisahan di dadanya. Ia tahu bahwa Indira adalah wanita yang sangat cerdas, dan meskipun dia tidak berkata apa-apa, Vena bisa merasakan bahwa Indira mulai mencurigai sesuatu. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang, berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Tidak ada yang berbeda, Nyonya. Semua berjalan seperti biasa," jawabnya dengan suara lembut. Indira hanya mengangguk dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Namun, Vena bisa melihat kilatan kecurigaan di mata wanita itu. Ia tahu bahwa Indira bukanlah orang yang mudah dibohongi. Beberapa hari kemudian, Adrian membawa Vena untuk makan malam di luar. Pada malam itu, suasana terasa begitu berbeda, lebih intim, lebih pribadi. Mereka duduk di meja yang terletak di sudut restoran mewah, jauh dari keramaian. Adrian memesan makanan dengan sangat teliti, seolah ingin memberikan yang terbaik untuk Vena. Di saat yang sama, ia tidak bisa menahan perhatiannya yang lebih dari sekadar perhatian biasa terhadapnya. "Vena," kata Adrian dengan suara rendah, seolah ingin memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. "Kamu tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal yang besar. Dan aku ingin kamu tahu, kamu tidak akan pernah menyesalinya. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Apapun yang kamu inginkan, kamu akan mendapatkannya." Vena menatap Adrian dengan perasaan campur aduk. Ada ketegangan di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, semua yang semula terasa jelas, kini terasa semakin rumit. Meskipun tawaran Adrian sangat menggoda, ada bagian dari dirinya yang mulai meragukan apakah ia membuat keputusan yang tepat. Namun, tawaran itu terlalu besar untuk dilewatkan. Semua kebutuhan keluarganya, semua impian yang selama ini tidak bisa tercapai, sekarang ada di depan matanya. "Terima kasih, Tuan. Saya sangat menghargainya," jawab Vena pelan, meskipun hatinya bergejolak. Malam itu berakhir dengan kesan yang tidak bisa dilupakan Vena. Adrian mengantarnya pulang, dan di sepanjang perjalanan, suasana menjadi semakin tegang. Sesampainya di rumah, Adrian memandang Vena dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu tahu, Vena," katanya, "saya berharap ini bukan hanya tentang uang.
Saya berharap kita bisa menjadi lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Saya ingin kita menjadi sesuatu yang lebih. Saya ingin kamu tahu, kamu sangat berarti bagi saya." Vena merasakan kehangatan dalam kata-kata Adrian, tetapi juga ada ketakutan yang menyelinap di dalam hatinya. Apa yang sebenarnya diinginkan Adrian? Apakah ia benar-benar tulus? Ataukah ini hanya sebuah permainan yang lebih besar yang sedang direncanakan? Vena mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Ia hanya ingin kembali ke kamar, beristirahat, dan melupakan sejenak apa yang terjadi di luar sana. Namun, saat ia berbaring di tempat tidurnya malam itu, pikirannya terus berputar. Janji yang diberikan Adrian terasa semakin berat. Janji uang yang akan mengubah hidupnya. Janji bahwa ia akan mendapatkan semua yang diinginkan, tetapi dengan harga yang semakin mahal. Indira mulai lebih sering pulang, dan Vena semakin merasa terjepit. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia bisa mengatasi ketegangan ini tanpa terungkap? Dan, yang paling mengganggu, apakah semuanya akan berakhir seperti yang diinginkan Adrian? Atau justru membawa bencana yang lebih besar bagi dirinya sendiri? Malam itu, Vena tertidur dengan pikiran penuh kecemasan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan yang benar. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya penuh dengan jebakan yang belum sepenuhnya ia pahami. Hati yang terkoyak. Hari-hari semakin berlalu, dan ketegangan yang tersembunyi di antara Vena, Adrian, dan Indira semakin nyata. Vena mulai merasakan perbedaan antara hidup sebagai seorang pembantu yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan hidup sebagai bagian dari permainan yang jauh lebih rumit. Ia tahu bahwa keputusan yang diambilnya semakin membawa dirinya jauh dari batas kenyamanan. Namun godaan yang ditawarkan Adrian semakin kuat dan sulit dihindari. Setiap kali Adrian mendekatinya, ada perasaan campur aduk dalam hati Vena. Di satu sisi, dia merasa dihargai, diperlakukan dengan perhatian dan kasih sayang yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Namun di sisi lain, ia mulai merasa terperangkap dalam permainan yang tak dia pilih. Ia bukan hanya sekadar menjadi ibu bagi anak Adrian, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan pribadi yang penuh rahasia. Pagi itu, Vena sedang berada di dapur, mempersiapkan sarapan untuk Adrian dan Indira. Indira baru saja pulang dari perjalanan bisnis yang panjang, dan Vena tahu bahwa wanita itu tidak akan lagi melupakan kecurigaan yang semakin berkembang tentang hubungan mereka. Sementara itu, Adrian selalu berusaha menenangkan keadaan dengan senyum manisnya, meski Vena bisa merasakan ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan lagi. Setelah sarapan, Vena bergegas keluar untuk menyiram bunga di halaman rumah. Ia melihat taman yang luas dan hijau, yang selalu terasa seperti tempat pelarian ketika dunia di sekitarnya terasa kacau. Taman itu adalah tempat yang selalu memberi ketenangan, tetapi kali ini, tidak ada kedamaian. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat. Tangan yang menyiram bunga kini terasa lebih ringan daripada hati yang semakin tertekan. Vena duduk di bangku taman, menatap ke depan, merenung. Angin pagi yang sejuk menerpa wajahnya, tapi itu tidak cukup untuk menenangkan kegelisahan di dalam hati. Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup seperti ini? Keputusan yang diambilnya semakin menjeratnya dalam perasaan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia merasa terikat oleh janji yang telah ia buat dengan Adrian. Namun di sisi lain, ia merasa bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri dalam proses ini. Keduanya, Adrian dan Indira, sudah begitu mempengaruhinya. Adrian dengan segala kata-katanya yang manis dan janjinya yang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Sementara Indira, meskipun tidak tahu sepenuhnya, sudah mulai memperhatikan sesuatu yang tidak beres di antara mereka. Vena menyadari bahwa dalam dunia yang dikelilinginya, hanya dirinya yang mulai merasa hancur,
sementara Adrian dan Indira tampak bergerak seperti roda yang terus berputar tanpa beban. Hari itu, Adrian mengundang Vena untuk berbicara. Mereka duduk di ruang tamu yang besar, jauh dari pandangan Indira. Adrian menatapnya dengan mata yang begitu penuh perhatian. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Vena merasakan bahwa ada emosi yang tertahan di dalamnya, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Vena," kata Adrian dengan suara rendah, "kamu tahu, saya sudah sangat menghargai apa yang telah kamu lakukan untuk kami. Saya tidak tahu bagaimana bisa membayar semua yang telah kamu berikan. Kamu telah mengubah hidup kami, dan saya akan selalu berterima kasih." Vena menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Tuan, saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Ini semua tidak sesuai dengan yang saya bayangkan. Saya merasa seperti saya kehilangan diri saya sendiri. Saya tidak tahu apakah saya sudah membuat keputusan yang benar." Adrian meraih tangan Vena, memegangnya dengan lembut. "Vena, saya tahu ini sulit. Kamu mungkin merasa bingung dan cemas, tetapi percayalah, ini adalah langkah yang benar. Kamu akan merasa lebih baik setelah ini. Saya janji." Namun, meskipun kata-kata Adrian terdengar penuh janji, Vena tahu bahwa ia hanya semakin terperangkap dalam janji-janji yang tidak pernah benar-benar ia inginkan. Meskipun ia merasa dihargai, hatinya tidak bisa mengabaikan suara hatinya yang berteriak bahwa ini bukanlah jalan yang harus ditempuh. Pikirannya kembali melayang kepada keluarganya, yang selalu mengandalkannya. Adakah pilihan yang lebih baik untuk mereka? Apakah semuanya ini akan membawa kebahagiaan bagi mereka? Atau malah akan membuat semuanya semakin hancur? Vena menatap wajah Adrian yang penuh harap, namun di dalam dirinya ada sesuatu yang mengeras. Sesuatu yang ia pendam dalam-dalam, namun semakin hari semakin tidak bisa disembunyikan lagi. Dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa ia bukan hanya terjebak dalam hubungan dengan Adrian, tapi juga dalam kebohongan yang semakin sulit untuk dibawa. "Saya ingin berhenti, Pak," kata Vena pelan, tetapi dengan keyakinan yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya. "Saya tidak bisa melanjutkan ini lagi." Adrian terdiam, matanya terbelalak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Vena, jangan membuat keputusan terburu-buru," kata Adrian, suaranya mulai terdengar lebih serius. "Kamu tidak tahu apa yang akan kamu lewatkan." Vena menatapnya dengan mata penuh tekad, meskipun hati kecilnya bergetar. "Saya sudah tahu apa yang akan saya lewatkan, Pak. Tapi saya juga tahu, saya tidak bisa hidup seperti ini lebih lama lagi." Dengan kata-kata itu, Vena berdiri dan pergi meninggalkan Adrian yang terdiam di kursinya. Setiap langkahnya terasa begitu berat, namun sekaligus penuh dengan kebebasan yang akhirnya ia rasakan. Pada saat itu, Vena tahu bahwa meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan ketidakpastian, ia akhirnya menemukan keberanian untuk mendengarkan suara hatinya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidup kembali. Keputusan yang membawa perubahan. Vena berjalan keluar dari ruangan Adrian dengan langkah yang mantap, meskipun perasaannya bercampur aduk. Di luar, udara terasa lebih segar, namun pikirannya masih terperangkap dalam percakapan terakhir yang baru saja terjadi. Keputusan yang diambilnya untuk menghentikan semua ini bukanlah keputusan yang mudah, namun ia merasa itulah jalan yang benar. Setiap detik yang berlalu di rumah itu semakin terasa berat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Vena merasa sedikit lebih bebas. Di luar rumah, ia menatap taman yang dulu selalu memberi ketenangan, tapi sekarang hanya meninggalkan kenangan buruk. Pikirannya berkelana pada semua yang telah terjadi. Saat pertama kali ia datang bekerja di rumah ini, tatapan Indira yang ramah, dan tawaran Adrian yang begitu menggoda.
Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang perlahan menjadi kenyataan. Namun, hari ini, ia sudah cukup. Cukup dengan permainan yang membelenggu hatinya. Cukup dengan janji-janji palsu yang hanya membuatnya semakin terjerat. Pagi itu, Vena memutuskan untuk menghadap Indira dengan hati yang berat namun penuh tekad. Ia tidak bisa bersembunyi lagi, tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebohongan. Ia tahu, Indira harus tahu segalanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah itu. Indira sedang duduk di ruang tamu, meminum secangkir teh sambil membaca surat kabar. Melihat Vena masuk, ia mengangkat wajahnya dan tersenyum. Namun senyum itu perlahan memudar begitu ia melihat ekspresi serius di wajah pembantunya. "Vena, ada apa? Kamu terlihat berbeda." Vena berdiri di ambang pintu, merasakan betapa beratnya langkahnya. Ia tahu ini adalah momen yang menentukan, saat yang penuh ketegangan namun juga keputusan yang harus diambil. Dengan suara yang lebih tegas dari yang pernah ia rasakan, Vena berkata, "Nyonya Indira, saya ingin bicara dengan Anda tentang sesuatu yang sangat penting." Indira menurunkan cangkir tehnya dan mengangguk. "Tentu, Vena, duduklah." Vena duduk di kursi yang ada di seberang Indira, menatapnya dengan penuh keberanian. "Nyonya, saya tidak bisa lagi bekerja di sini. Saya tidak bisa melanjutkan hubungan saya dengan Tuan Adrian seperti yang Anda kira. Semua yang terjadi di sini sudah di luar kendali saya," ujar Vena, suaranya sedikit bergetar, namun tetap penuh tekad. Indira menatapnya dengan mata terbelalak, seolah tidak bisa mencerna kata-kata Vena. "Apa maksudmu, Vena? Apa yang sedang kamu katakan?" Suara Indira sedikit bergetar, campuran antara kebingungan dan kekhawatiran. Vena menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sendiri. "Saya tahu ini sangat sulit untuk dipercaya, Nyonya. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak pernah berniat untuk merusak keluarga Anda. Adrian, Tuan Adrian, dia yang mulai memperlakukan saya lebih dari sekadar pembantu. Dan saya terjebak dalam situasi yang tidak bisa saya kendalikan." Indira terdiam sejenak, wajahnya berubah, antara terkejut dan marah. "Kamu mengatakan ini pada saya sekarang? Setelah semua yang telah kami lakukan untukmu, kenapa baru sekarang kamu mengungkapkan semuanya?" Vena merasakan panas di pipinya, namun ia tetap bertahan. "Saya tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya, Nyonya. Saya merasa terjebak. Adrian berjanji memberikan banyak hal, uang, kenyamanan, kebebasan. Tetapi itu bukan yang saya inginkan. Saya ingin menghentikan semuanya. Saya ingin kembali ke kehidupan saya yang sederhana, jauh dari kebohongan ini." Indira tidak langsung merespons. Ia menatap Vena dengan tatapan tajam, seolah menimbang setiap kata yang baru saja didengarnya. "Vena, aku tidak tahu harus berkata apa. Ini semua terasa tidak nyata. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, tanpa memperbaiki apa yang sudah terjadi." Vena merasakan hatinya semakin tertekan, namun ia tahu ia sudah memilih jalannya. "Nyonya, saya mohon, jangan biarkan ini berlarut-larut. Saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya sudah cukup dengan hidup yang penuh kebohongan." Dalam hening yang panjang, akhirnya Indira berdiri dan berjalan ke jendela, memandang keluar. Ia menatap taman yang sama, tempat Vena pernah mencari kedamaian. "Aku tidak tahu bagaimana kita sampai di titik ini," kata Indira pelan. "Tapi, Vena, aku tidak akan membiarkan keluargaku hancur karena keputusanmu. Aku akan berbicara dengan Adrian. Semua ini harus berakhir."
Vena merasa lega meskipun hatinya hancur. Ia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi ini adalah awal dari sebuah perubahan yang harus dihadapi. Saat Indira berjalan menuju kamar, Vena tahu hidupnya akan berubah selamanya. Tidak hanya dirinya, tetapi juga Adrian dan seluruh dunia yang selama ini ia kenal. Indira tidak langsung memberitahu Adrian. Ia pergi ke kantornya untuk merenung, memikirkan langkah yang harus diambil. Sementara itu, Vena berdiri di halaman rumah, menatap langit yang mulai gelap. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan karena penyesalan, tetapi karena rasa lega. Keputusan ini, meskipun pahit, telah membebaskannya dari kebohongan yang terus menghantuinya. Pada akhirnya, Vena tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari semua ini. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar, bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian dalam hati. Sebuah perubahan, sebuah kebebasan, yang hanya bisa didapatkan dengan berani mengambil langkah pertama, meskipun itu berarti harus melepaskan segalanya. Menghadapi kenyataan. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun rasa cemas yang menyelimuti Vena semakin kuat. Keputusan yang ia buat untuk berbicara dengan Indira dan mengungkapkan semuanya mulai membebani pikirannya. Ia tahu, tak ada yang lebih menyakitkan dari mengungkapkan kebenaran kepada seseorang yang sudah dianggapnya seperti keluarga. Namun, jauh di dalam hatinya, Vena merasa bahwa ini adalah langkah yang harus ia tempuh untuk menghentikan semua kebohongan yang telah menghancurkan hidupnya. Sementara itu, di rumah yang dulu terasa nyaman, semuanya berubah. Ketegangan yang tegang terasa semakin nyata di setiap sudut rumah itu. Adrian, yang dulu selalu tampak penuh kasih dan perhatian, kini tidak lagi bisa menutupi rasa bersalahnya. Ia selalu mencari alasan untuk menghindari Vena, mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berbagai cara, tetapi ia tahu, tak ada yang bisa menyembunyikan kenyataan. Pagi itu, seperti biasanya, Vena sedang menyapu halaman depan rumah. Langit terlihat cerah, meski hatinya diliputi awan gelap. Ia mendengar langkah kaki yang mendekat, dan tanpa menoleh, ia tahu siapa yang datang. Adrian berdiri di depan pintu kaca besar yang mengarah ke taman, memandangnya dengan tatapan yang sulit dipahami. "Vena," suaranya terdengar lebih tegas dari biasanya. "Kita perlu bicara." Vena menghela napas panjang, mengerahkan seluruh keberaniannya untuk menghadapi pertemuan ini. Ia berhenti menyapu, memandang Adrian dengan mata yang tajam. "Apa yang harus kita bicarakan lagi, Tuan Adrian? Semua sudah jelas sekarang." Adrian melangkah maju, menghampirinya dengan langkah lambat. Ia berdiri di depan Vena, menatapnya dengan serius. "Vena, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku sangat menyesal. Aku tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf. Semua yang terjadi, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan." Vena menatapnya dengan dingin, meskipun hatinya terasa tergerus oleh kata-kata Adrian. "Kata-kata tidak akan pernah cukup, Tuan. Kamu tidak bisa menghapus semuanya hanya dengan permintaan maaf. Kamu tahu bahwa ini bukan hanya tentang aku, ini tentang keluarga yang kamu hancurkan." Adrian menghela napas, seolah-olah mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Aku tahu, dan aku berjanji, aku akan memperbaiki semuanya. Tapi aku ingin kamu tahu, Vena, bahwa aku tidak pernah berniat untuk melukaimu. Aku sangat menyesal." Namun, Vena tetap tidak bergeming. "Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang, Tuan. Kamu mungkin menyesal sekarang, tetapi kamu sudah mengorbankan semuanya untuk kebahagiaanmu sendiri."
Suasana di antara mereka semakin tegang. Adrian akhirnya memutuskan untuk duduk di kursi yang ada di dekat taman, menundukkan kepala. Aku tahu ini salah, dan aku sudah minta maaf kepada Indira. Tapi aku harus mengatakan yang sebenarnya. Vena, aku ingin kamu tetap tinggal. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya dalam semalam, tapi aku ingin mencoba. Aku benar-benar ingin mencoba. Vena terdiam, menatap Adrian dengan mata penuh kebingungan. Hatinya berperang antara rasa benci dan belas kasihan. Ia tahu, meskipun Adrian mengakui kesalahannya, hal itu tak cukup untuk menghapus rasa sakit yang telah ia rasakan. "Kamu ingin aku tetap tinggal?" tanyanya dengan suara rendah, hampir tak terdengar. Adrian mengangguk. Tatapannya penuh penyesalan. "Ya, aku ingin kamu tetap bekerja di sini. Aku tahu aku tidak bisa menggantikan semua yang telah terjadi, tapi aku akan berusaha. Aku berjanji tidak akan pernah menyakiti kamu lagi." Vena menatapnya sejenak, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Adrian. "Dan apa yang akan terjadi dengan Indira? Apa kamu pikir dia akan memaafkanmu begitu saja? Kamu pikir semuanya akan kembali seperti dulu?" Adrian terdiam, tak bisa menjawab. Dalam hati, ia tahu bahwa segalanya sudah terlalu jauh untuk bisa dikembalikan. Vena bukan hanya terperangkap dalam permainan antara dirinya dan Adrian, tetapi ia juga menjadi korban dari ketidakjujuran yang lebih besar. Adrian ingin memperbaiki semuanya, tetapi ia tahu tidak ada yang bisa memperbaiki kenyataan yang sudah terlanjur pecah. Sementara itu, Indira akhirnya pulang lebih awal dari perjalanan bisnisnya. Pintu rumah terbuka, dan langkah kaki beratnya terdengar di lorong. Vena bisa mendengar suara itu, dan tanpa melihat pun, ia tahu bahwa Indira tahu sesuatu. Ketegangan di dalam rumah semakin menguat, dan Vena merasakan beratnya perasaan di dalam dirinya. Ia tahu, hari ini adalah titik balik dari segalanya. Indira berjalan ke ruang tamu dengan tatapan serius. Matanya mencari-cari Adrian. Saat melihat Vena dan Adrian duduk bersama di taman, ia berhenti sejenak. Suasana semakin canggung, dan Vena bisa merasakan ketegangan yang terpendam dalam setiap detik. "Adrian," kata Indira, suaranya dingin. "Apa yang sedang terjadi?" Adrian menunduk, tidak tahu harus berkata apa. "Indira, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku sudah mengakui kesalahanku pada Vena, dan aku akan berusaha untuk mengubah segalanya." Indira hanya menatapnya dengan mata tajam, namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berbalik, berjalan menuju ruang kerjanya, dan meninggalkan keduanya dalam diam. Suasana di rumah itu seakan berubah menjadi lebih hampa, penuh dengan kata-kata yang tak terucapkan. Vena berdiri perlahan dan berjalan menuju pintu keluar. Ia tahu bahwa keputusan yang diambilnya adalah langkah yang harus ia tempuh. Namun ia juga tahu, ini adalah awal dari akhir yang lebih besar. Ia tidak bisa kembali lagi. Tidak ada yang bisa membuatnya kembali ke kehidupan yang dulu. Keputusan ini, meskipun berat, sudah terlalu jelas baginya. Ia harus pergi, meninggalkan semuanya. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi janji kosong, hanya kenyataan yang harus dihadapi. Pada malam itu, setelah semua percakapan yang terjadi, Vena berdiri di luar rumah, memandang langit yang gelap. Mungkin ini adalah malam terakhirnya di rumah ini. Tapi ia tahu, ia siap untuk menghadapi hidup yang lebih baik, apapun yang akan datang. Titik balik yang menentukan. Keputusan yang diambil oleh Vena semakin menguatkan tekadnya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin sadar bahwa tinggal di rumah itu bukan lagi pilihan yang bisa ia pertahankan. Tidak ada ruang untuk kebohongan atau harapan kosong,
Semuanya terasa rapuh dan patah. Ia tahu, ia harus memulai babak baru dalam hidupnya, jauh dari rumah yang penuh dengan rasa sakit ini. Tetapi meninggalkan semuanya bukanlah hal yang mudah, terutama ketika hati dan pikiran masih terbelenggu oleh kenangan yang begitu kuat. Pagi itu, Vena bangun lebih awal dari biasanya. Hari-harinya semakin penuh dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia tahu, sebelum semuanya berakhir, ada satu hal lagi yang harus ia lakukan: menghadap Indira, menjelaskan segalanya, dan memberitahunya tentang keputusan yang sudah ia ambil. Vena memandang keluar jendela. Matahari baru saja terbit, dan sinarnya menyinari halaman yang penuh dengan bunga. Segalanya terasa seperti perubahan yang besar, namun ia tahu bahwa hidupnya sudah berada di titik yang tidak bisa dihindari. Langkah pertama untuk meninggalkan rumah ini sudah ia ambil. Namun langkah terakhir harus dilakukan dengan hati yang lebih tegar. Di ruang tamu, Indira sedang duduk di sofa, membaca laporan dari pekerjaannya. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, seolah kelelahan dan kekhawatiran terus menggerogoti dirinya. Ketika Vena masuk, Indira langsung menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. "Vena," suara Indira terdengar berat. "Kamu datang untuk memberitahuku sesuatu, kan?" Vena mengangguk perlahan, berjalan mendekati Indira. Hatinya berdebar-debar, namun ia tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara. "Nyonya, saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah membuat keputusan, dan saya tidak bisa lagi tinggal di sini." Indira menatapnya tajam, seolah mencari alasan di balik kata-kata Vena. "Jadi kamu benar-benar akan pergi? Tidak ada yang bisa meyakinkanmu untuk tetap tinggal?" Vena menarik napas panjang. "Tidak, Nyonya. Saya sudah memutuskan. Semua yang terjadi di sini sudah terlalu berat. Saya ingin kembali ke jalan yang benar, tanpa terjebak dalam kebohongan ini." Indira terdiam, wajahnya berubah mendung. "Kamu tahu bahwa ini bukan hanya tentang kamu dan Adrian, kan? Ini tentang semuanya, tentang keluarga, tentang masa depan kita." Vena menunduk sejenak, menahan air mata yang hampir menetes. "Saya tidak bisa melanjutkan ini, Nyonya. Saya merasa seperti hantu di rumah ini, terjebak dalam permainan yang tidak saya inginkan. Saya hanya ingin keluar dari sini dan menjalani hidup saya yang lebih baik." Indira menatapnya dengan wajah penuh kebingungan. Namun, ada sesuatu di dalam tatapan Indira yang membuat Vena merasa bahwa mungkin ada harapan, meskipun sangat kecil. "Vena, kamu tahu betapa sulitnya posisi kita saat ini. Kamu tidak hanya mengganggu hubungan kami, tapi juga kamu tahu apa yang bisa terjadi kalau kamu benar-benar pergi." Vena merasakan beratnya kata-kata Indira. Ia tahu apa yang dimaksudkan. Dunia mereka akan berubah jika ia meninggalkan rumah ini, dan Indira tahu bahwa semuanya akan terungkap dengan sendirinya. Namun, Vena merasa tak ada lagi yang bisa dihindari. Tidak ada yang bisa menyelamatkan keadaan ini. "Indira," suara Vena lebih lembut sekarang. "Saya tidak bisa terus mengorbankan diri saya. Saya harus melangkah ke depan, untuk diri saya sendiri." Indira terdiam untuk waktu yang lama, seolah mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan Vena. Lalu, dengan perlahan, ia berdiri dan berjalan menuju pintu besar yang mengarah ke taman. "Saya tidak tahu apakah kamu benar-benar tahu apa yang akan kamu hadapi, Vena. Tapi jika itu keputusanmu, aku tidak bisa menghentikanmu." Vena merasa hatinya semakin berat. Namun ia tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanan ini meskipun penuh ketidakpastian. Langkah pertama sudah diambil. Ia akan meninggalkan rumah ini dan mencari kehidupan yang baru. Namun, meskipun ia berusaha kuat,
Ada perasaan yang tak bisa ia pungkiri, perasaan kehilangan. Di luar, matahari mulai terbenam. Vena berjalan keluar, menatap rumah besar yang sudah lama ia anggap tempat yang aman. Namun, kini, rumah itu terasa asing, penuh dengan kenangan yang mengganggu. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan mudah. Namun, ia juga tahu bahwa ia sudah mengambil langkah yang benar untuk dirinya sendiri. Saat itu, suara mobil terdengar dari jalanan. Vena menoleh dan melihat Adrian keluar dari rumah, berjalan mendekat. Ada sesuatu di dalam pandangannya yang membuat hati Vena berdebar. Namun ia tetap bertahan. Adrian berdiri di hadapannya. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Vena," suaranya rendah. "Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya, dan aku sangat menyesal. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu." Vena menatapnya dengan mata yang penuh perasaan yang tak terucapkan. "Adrian, kamu mungkin mencintaiku, tetapi kamu sudah mengorbankan terlalu banyak untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ini bukan tentang kita lagi. Ini tentang bagaimana aku harus melanjutkan hidupku tanpa kebohongan." Adrian terdiam, matanya penuh dengan penyesalan. Vena tahu, saat itu, kata-kata apapun tidak akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Hubungan mereka sudah terlalu rusak, dan tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan. Ini keputusan yang tepat. "Vena, aku tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal," kata Adrian, suaranya penuh dengan kesedihan. Vena mengangguk perlahan, kemudian berjalan menjauh. Langkahnya terasa berat, namun ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Di tengah kegelapan malam, Vena merasakan beratnya perpisahan. Namun ada sebuah cahaya yang menuntunnya menuju masa depan yang lebih baik. Keputusan ini, meskipun sulit, akan menjadi awal dari hidup baru yang jauh dari kebohongan dan ketidakpastian. Kebenaran yang terungkap. Vena berjalan dengan langkah pasti, meski hatinya terasa berat dan langkah kakinya seakan menekan beban yang tidak terlihat. Langit malam menutupi segala yang terlihat dengan kelam. Namun jauh di dalam hati Vena, ada cahaya yang menyinari jalan yang harus ia tempuh. Perjalanan hidupnya belum berakhir, dan ia tahu bahwa kebebasan yang ia pilih tidak akan datang tanpa pengorbanan. Sesampainya di luar rumah, Vena berhenti sejenak. Angin malam berhembus pelan, menyapu wajahnya yang penuh dengan kesedihan dan keteguhan. Keputusan yang telah ia buat untuk pergi, untuk meninggalkan semua yang ia kenal, seakan memaksa dirinya untuk menghadapi dunia yang tidak familiar. Tetapi, meskipun perasaan takut menguasai, ada perasaan lega yang datang bersamaan. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Namun, satu hal yang tak bisa ia hindari adalah kenyataan pahit bahwa ia harus menghadapi Indira, wanita yang dulunya ia anggap sebagai teman dan keluarga. Wanita yang seharusnya berbagi penderitaan, kini menjadi orang yang harus ia hadapi dengan kebenaran yang tak dapat disembunyikan lagi. Vena menuju ke tempat yang selama ini ia hindari, rumah Indira. Ia tahu, ini adalah langkah besar yang akan menentukan semuanya. Keputusan yang ia buat untuk berbicara langsung dengan Indira adalah keputusan yang tidak bisa diubah lagi. Pintu rumah Indira terbuka, dan dengan napas tertahan, Vena melangkah masuk. Indira, yang sedang duduk di ruang tamu, menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Ia sudah tahu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Vena berjalan mendekat, matanya bertemu dengan mata Indira, penuh dengan keteguhan yang jarang ia tunjukkan sebelumnya. Indira berdiri dari kursinya dan mendekat. "Vena," suaranya terdengar lemah. "Kamu sudah datang untuk mengakhiri semuanya, ya?"
untuk mengakhiri kebohongan yang selama ini mengikat kita semua. Vena mengangguk pelan, tidak mampu menyembunyikan rasa sakit yang sudah berlarut-larut. Indira, saya datang bukan hanya untuk mengakhiri kebohongan, tapi juga untuk mengungkapkan semua yang tersembunyi. Saya ingin kamu tahu bahwa ini bukan tentang kami berdua lagi. Ini tentang keputusan yang harus saya ambil, tentang masa depan saya. Indira menunduk, seakan mencerna setiap kata Vena. Aku tidak tahu harus bagaimana. Vena, aku merasa dunia kita hancur. Semuanya terasa begitu jauh dari apa yang aku harapkan. Kenapa kamu harus pergi? Vena menatap Indira dengan mata yang penuh dengan kesedihan dan kejujuran. Karena aku sudah tidak bisa lagi hidup dalam bayangan kebohongan. Aku sudah cukup terluka. Indira, aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Kamu mungkin merasa hancur. Dan aku juga. Tapi, saya harus melangkah. Saya tidak bisa hidup dalam ketidakpastian lagi. Indira terdiam, namun matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu aku tidak bisa menyalahkanmu. Vena, aku juga merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa aku kendalikan. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Vena menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya yang bergetar. Yang harus kita lakukan adalah melepaskan. Mungkin kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu, tapi kita bisa mencoba untuk menjalani hidup kita dengan jujur. Aku akan pergi, Indira. Aku akan menemukan jalanku, dan kamu harus menemukan jalannya juga. Indira menatap Vena dengan mata yang berair. Perlahan-lahan ia berjalan mendekat dan memeluk Vena. Maafkan aku, Vena. Aku tidak tahu harus bagaimana untuk memperbaiki semuanya. Vena membalas pelukan itu dengan rasa haru yang dalam. Meskipun perasaan sakit masih terpendam, ada sesuatu yang mulai sembuh dalam dirinya, bahwa ia dan Indira akhirnya bisa saling memahami dan menerima kenyataan. Di luar rumah, langit malam semakin gelap. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah yang basah. Vena dan Indira berpisah, namun ada keheningan yang terasa lebih damai. Vena tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ini adalah akhir dari semua kebohongan dan permulaan dari perjalanan baru yang lebih baik. Vena kembali ke rumah yang pernah ia kenal sebagai tempat yang aman. Namun kini, rumah itu terasa seperti bagian dari masa lalu yang harus ia tinggalkan. Ia tahu, ia takkan pernah kembali lagi ke sini. Hari-hari yang penuh dengan kebohongan dan perasaan tertekan kini telah berakhir. Vena sudah siap untuk melangkah maju, untuk memulai hidupnya dengan jujur dan bebas dari segala pengkhianatan. Malam itu, ketika Vena berdiri di ambang pintu, ia melihat keluar jendela rumah yang kini kosong dari semua kenangan yang pernah ada. Ia tahu bahwa meskipun segalanya berubah, satu hal tetap pasti, ia akan hidup untuk dirinya sendiri, dengan atau tanpa mereka. Langkah Vena terasa ringan, penuh dengan kebebasan yang telah ia perjuangkan. Dengan hati yang penuh harapan, ia menatap ke depan, meninggalkan masa lalu yang telah mengikatnya begitu lama. Kini, ia siap untuk menulis cerita baru, dengan tinta yang lebih murni dan bebas dari kebohongan. Dan begitu, perjalanan hidupnya yang baru dimulai, menuntut keadilan yang terlambat. Hari-hari setelah keputusan besar itu berjalan dengan lambat. Vena merasakan kebebasan yang begitu nyata, meskipun ada banyak keraguan yang berputar di dalam hatinya. Dunia yang selama ini ia kenal kini terasa asing, seakan langkah-langkahnya harus menempuh jalan yang penuh dengan rintangan dan ketidakpastian. Namun, dalam setiap detik yang berlalu, ia merasa bahwa ia sedang menuju ke tempat yang lebih baik, tempat yang penuh dengan kedamaian dan kebebasan dari perasaan tertekan yang telah lama menguasainya. Namun, hidup tidak pernah sesederhana itu.
Meski Vena telah memutuskan untuk meninggalkan semuanya, ada hal yang masih mengikatnya. Kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap, yang menunggu untuk dibawa keluar ke dunia. Pagi itu, setelah beberapa minggu berlalu sejak ia meninggalkan rumah Adrian, sebuah keputusan yang telah lama ia pikirkan akhirnya ia buat. Ia tahu bahwa ia harus menuntut keadilan, meskipun rasanya terlalu terlambat. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan atau penyembunyian. Ia merasa cukup dengan peran yang selama ini ia jalani, sebagai seseorang yang terperangkap dalam hubungan yang tidak adil. Vena memutuskan untuk menemui Indira sekali lagi. Kali ini, ia datang bukan untuk bicara tentang perasaan atau kenangan, tetapi untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk memberikan sebuah bukti dan mengonfirmasi bahwa semuanya yang selama ini tersembunyi harus dibuka ke permukaan. Vena menuju rumah Indira dengan langkah yang penuh keyakinan. Begitu tiba, ia tidak menunggu lama. Ia segera menghubungi Indira, memberitahukan niatnya untuk bertemu. Beberapa menit kemudian, Indira membuka pintu dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Tetapi kali ini, Vena melihat sesuatu yang berbeda di mata Indira, rasa bersalah dan penyesalan yang dalam. "Vena," Indira memulai, suaranya agak gemetar. "Kamu datang untuk memberitahuku sesuatu lagi, kan? Aku tahu bahwa kamu merasa terluka, dan aku sudah cukup menyakitimu. Tapi, apa yang ingin kamu katakan kali ini?" Vena menatap Indira dalam-dalam. Tidak ada lagi rasa takut atau cemas di dalam dirinya. "Saya datang untuk menuntut keadilan, Indira. Tidak hanya untuk saya, tetapi untuk semua yang telah disembunyikan dan dihancurkan begitu saja. Semua kebohongan yang ada antara kita harus dibongkar. Saya tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian." Indira tampak kaget. Matanya membesar seolah tidak percaya. "Apa maksudmu? Kamu ingin mengungkapkan apa? Apa yang selama ini kamu simpan?" Vena menghela napas panjang. "Adrian sudah berjanji padaku banyak hal, tapi yang terjadi jauh dari apa yang saya harapkan. Saya ingin kamu tahu bahwa dia tidak hanya mengkhianatimu, dia juga mengkhianatiku. Dan selama ini, saya diam saja. Tapi saya tidak bisa lagi membiarkan ini terus berlangsung. Aku tidak akan lagi diam. Kebenaran harus keluar." Indira terdiam. Rasa takut yang tersembunyi di matanya mulai terlihat. Ia tahu bahwa apa yang akan terungkap akan merubah segalanya. Semua yang dibangun oleh Adrian dan dirinya selama ini. Vena melanjutkan, "Saya tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja tanpa keadilan. Selama ini saya merasa seperti tidak berarti, seperti hanya dipakai dan dibuang. Dan meskipun saya telah pergi, saya harus memastikan bahwa semua ini terbuka. Saya akan melaporkan semua ini ke pihak berwajib." Indira mencoba menahan tangisnya. "Kamu benar, Vena. Aku merasa hancur setelah semuanya terjadi. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apapun lagi, tapi aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Vena tidak terpengaruh oleh penyesalan Indira. Hatinya sudah terlanjur keras. Maaf tidak akan bisa mengubah apa yang telah terjadi. Indira, kamu perlu tahu bahwa apa yang dilakukan Adrian bukan hanya kejam kepada saya, tetapi juga kepada dirimu. Kita berdua terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan. Indira menunduk. Rasa bersalah semakin mendalam. Tapi Vena tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan hubungan itu. Semua sudah terlambat. "Aku akan memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui, Indira," kata Vena dengan tegas. "Aku akan pergi ke tempat yang tepat untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewat. Saya akan melaporkan semuanya.
Dan kali ini, saya akan melakukannya dengan cara yang benar. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Vena berbalik dan mulai berjalan menuju pintu. Indira hanya bisa berdiri di sana, terdiam, terjebak dalam perasaan penyesalan yang datang terlambat. Vena tahu bahwa langkahnya yang satu ini adalah langkah yang tidak mudah. Ia akan berhadapan dengan pihak berwajib, dengan semua bukti yang ada, dan dengan kenyataan pahit yang selama ini terpendam. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kebenaran harus terungkap, dan hanya dengan cara ini ia bisa menemukan kedamaian. Saat Vena melangkah keluar, udara terasa lebih segar. Semua yang ia lakukan adalah untuk dirinya sendiri, untuk keadilan, dan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa meremehkannya. Di luar sana, kehidupan menunggunya. Hidup yang jauh lebih baik, hidup yang penuh dengan kebebasan dari segala bentuk penindasan. Vena menghirup udara pagi yang segar, merasakan setiap langkah yang ia ambil menuju masa depan yang lebih cerah. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi langkahnya untuk menuntut keadilan yang sudah terlambat. Kemenangan di ujung perjuangan. Vena berdiri di depan gedung pengadilan, napasnya teratur, tetapi dadanya terasa sesak. Hari yang telah ia nantikan akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan menjalani perjalanan penuh dengan rasa sakit, kebingungannya, dan ketidakpastian, kini ia berdiri di sini untuk menghadapi Adrian dan Indira di hadapan hukum. Semua yang telah ia lakukan, semua yang telah ia pertaruhkan, akhirnya akan membuahkan hasil. Sinar matahari pagi yang menembus awan memberikan sentuhan hangat pada wajahnya. Namun, di dalam hatinya, Vena merasakan kegelisahan yang mendalam. Tidak mudah untuk berhadapan dengan masa lalu yang penuh luka, tetapi ia tahu, keputusan ini adalah yang terbaik bagi dirinya, dan bagi masa depannya. Setelah memasuki ruang sidang, Vena merasakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Adrian duduk di salah satu sisi ruangan, tampak cemas namun tetap mencoba menjaga wajahnya yang terlihat tenang. Indira, meski lebih terisak, duduk dengan wajah yang penuh penyesalan. Vena melangkah maju, duduk di kursi saksi, dan menatap mereka satu persatu. Ini adalah ujian terberat dalam hidupnya, tetapi ia tidak akan mundur. Hakim yang memimpin sidang memulai pembicaraan dengan suara tegas. Kami hadir di sini hari ini untuk mendengarkan pernyataan tentang tindakan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Vena, Anda dipersilakan untuk menyampaikan bukti-bukti Anda. Vena mengangguk, sedikit terkejut dengan bagaimana semuanya terasa begitu nyata. Tanpa rasa gentar, ia mulai berbicara. Suaranya tegas dan penuh keyakinan. Saya di sini untuk membuktikan bahwa saya tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Adrian telah menjanjikan saya segala sesuatu yang saya harapkan, tetapi pada akhirnya, dia menghancurkan semua yang saya percayai. Saya datang bukan hanya untuk menuntut keadilan, tetapi juga untuk membebaskan diri saya dari ikatan yang tidak sehat ini. Saya berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia menarik napas panjang, menceritakan setiap detail yang terjadi. Bagaimana ia diperlakukan, bagaimana ia telah dijebak dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan, dan bagaimana Adrian dan Indira, yang seharusnya menjadi sahabat dan pasangan yang setia, mengkhianatinya dengan begitu mudah. Ia menunjukkan bukti-bukti, dokumen-dokumen yang selama ini ia kumpulkan, foto-foto, dan pesan-pesan yang mendukung ceritanya. Setiap kata yang Vena ucapkan membuat hati Adrian dan Indira semakin terjerat dalam rasa bersalah yang mendalam. Mereka tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Semua terungkap dengan jelas di hadapan hakim dan seluruh orang yang ada di dalam ruang sidang. Vena tahu bahwa kebenaran memang selalu datang pada waktunya, meski terkadang terasa sangat lama. Saat pembicaraan berlanjut, Vena merasakan sebuah perasaan yang jarang ia alami,
kemenangan. Kemenangan atas dirinya sendiri, atas keputusan yang ia buat untuk meninggalkan masa lalu yang penuh dengan penderitaan. Ia tidak lagi merasa takut. Ia tahu bahwa ia telah berbuat benar. Akhirnya, setelah berbagai proses dan penyelidikan, hakim memutuskan untuk memberikan putusan yang memihak pada Vena. Adrian dan Indira, yang telah terbukti bersalah atas pengkhianatan mereka, dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka. Namun, bagi Vena, itu semua bukanlah apa-apa selain bagian dari perjalanan menuju kebebasan. Apa yang ia inginkan lebih dari sekadar keadilan, ia menginginkan penutupan. Setelah sidang selesai, Vena berdiri di luar gedung pengadilan, merasakan angin yang menyentuh wajahnya. Langit biru yang luas seakan menyambutnya. Ia tahu, hidupnya akan berubah setelah hari ini. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk melangkah maju. Indira mendekat dengan langkah pelan. Wajahnya penuh dengan penyesalan yang tak terucapkan. "Vena," kata Indira, "aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghapus apa yang telah terjadi. Tapi, aku benar-benar menyesal. Aku telah menghancurkan semuanya. Aku berharap kamu bisa memaafkanku." Vena menatap Indira dengan tatapan yang tenang. Tidak ada lagi amarah di matanya, hanya rasa kedamaian yang terlahir dari keputusan yang tepat. "Indira," jawab Vena dengan suara lembut namun tegas, "memaafkanmu adalah hal yang sulit, tapi aku sudah tidak bisa lagi terjebak dalam masa lalu. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku, menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan itu bukan berarti aku harus kembali ke masa lalu." Indira terdiam, menerima kenyataan pahit itu. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak dapat diperbaiki lagi. Vena melangkah pergi, tidak menoleh lagi ke belakang. Keputusan yang ia buat adalah langkah pertama menuju hidup yang baru, hidup yang bebas dari rasa sakit dan penyesalan. Seiring langkah Vena yang semakin menjauh, hatinya terasa lega. Ia tahu bahwa ia sudah berhasil menutup babak kelam dalam hidupnya. Kini, ia akan melanjutkan hidup dengan segala potensi dan harapan yang ada, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang mengekangnya. Dan ketika Vena menatap matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk meraih kebahagiaan. Tidak ada lagi yang bisa menahan langkahnya. Vena telah mengubah hidupnya sendiri, dan itu adalah kemenangan yang tak ternilai harganya. Dengan senyuman di wajah, Vena melangkah ke depan, menuju masa depan yang penuh harapan. Kehidupan barunya telah dimulai. Tamat.